Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dengan Pak Asep Tamam. Nah, di malam kali ini kita akan melanjutkan bedah buku, yakni kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang guru dan pendidik. Nah, ini buku yang berjudul Bahasa Mengajarkan Kehidupan karya Pak Asep M. Tamam. Nah, untuk itu, untuk memanfaatkan waktunya, kita simak dari penulis langsung. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan materi bedah buku yang berjudul Bahasa Mengajarkan Kehidupan. Dan kali ini kita akan mencoba menguliti, membahas tentang bahasan keempat, tema keempat, yaitu guru dan pendidik. Di judul ini ada sekitar 10 quotes yang akan kita pelajari dan kita kembangkan dengan kajian mensyarah quotes ini, quotes demi quotes yang ada dalam buku ini. Pertama, kulluna muallim wa kullu baitin madrasah. Kulluna muallimun wa kullu baitin madrasatun. Setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ini adalah quotes tentang kewajiban kita, bahwa setiap kita sebetulnya adalah guru. Walaupun mungkin pada posisi ini saya guru, Pak Andi guru, mungkin Alam dan yang lainnya itu murid, tetapi pada kenyataannya setiap manusia itu adalah guru. Bahkan tidak jarang ya kita orang tua belajar dari anak kita. Dan semua yang ada di sekitar kita, anak-anak kita adalah guru. Saya sebagai pecinta dan pelaku ya, kemana-mana naik angkot. Setiap kali ditanya, Pak Asep kenapa naik angkot, saya mencari bahkan narasumber asli itu di mobil umum. Kalau ada 10 penumpang, saya sering kali bisa belajar dari 10 orang itu. Dan mereka adalah narasumber utama saya ketika misalkan ada beberapa orang yang menjadikan saya sebagai narasumber, tetapi narasumber saya yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup di tengah-tengah kita. Kita belajar kepada semua orang. Kemudian setiap rumah adalah sekolah. Setiap rumah adalah sekolah. Bahwa ada sebuah anggapan yang keliru ketika orang tua menganggap bahwa anak-anaknya itu belajar hanya di sekolah. Mereka tidak memiliki pemahaman bahwa rumah mereka itu adalah sekolah yang sebenarnya. Di sekolah berapa jam kita anak-anak murid itu berada? Jam 7 sampai jam 1 misalkan. Itu hanya 6 jam dikurangi masa istirahat. Berapa jam? Sementara di rumah, pulang dari sekolah mereka ke rumah. Untuk menghitung dari awal malam sampai akhir malam saja, itu 12 jam. Andai setiap kita meyakinkan diri bahwa rumah itu adalah sekolah, maka betapa banyak pendapatan ilmu yang bisa dilakukan. Dan bahkan kalau kita meyakini bahwa rumah adalah sekolah, bahwa kita bisa mengonsep rumah untuk belajar. Kita bisa mengonsep keadaan rumah itu untuk sebanyak mungkin mendapatkan pelajaran. Yang kedua, bitta'allumi yumkinuka minat ta'lim wa bitta'lim yumkinuka minal fahmi. Bitta'allum yumkinuka minat ta'lim wa bitta'limi yumkinuka minal fahmi. Dengan belajar kamu pasti bisa mengajar. Dengan mengajar kamu pasti bisa paham. Jadi untuk
memberikan hierarki tentang kepintaran kita, kecerdasan kita, tentang pengetahuan kita. Yang tertinggi adalah paham. Bukan sekedar mengetahui tetapi memahami. Bukan sekedar mengetahui apa yang kita lihat tetapi memahami apa yang ada di balik apa yang kita lihat. Nah, dengan belajar kita pasti bisa mengajar. Sulit kita untuk bisa mengajar secara formal kalau kita tidak belajar. Minimal setiap kita harus belajar dulu untuk mengajar. Seorang kiai besar pun untuk kemudian menghadapi pelajaran di jam sekian itu membutuhkan mutolaah, membutuhkan belajar dulu, belajar lagi. Nah, dengan mengajar kemudian kita mampu dan akan mampu untuk paham. Kita belajar tidak mengerti, tetapi kita dituntut untuk mengajar, barulah kita mengerti, barulah kita paham. Jadi posisi belajar itu penting agar kita bisa paham. Belajar mengajar juga penting agar kita bisa paham. Jadi puncak dari pengetahuan kita akan sesuatu itu adalah memahami. Nah, bahkan ketika kita memahami, kita akan sangat mudah untuk mengajar. Jadi itulah pentingnya menjadi guru. Pentingnya menjadi guru itu adalah bukan sekedar agar kita mengetahui, tetapi agar kita paham. Selanjutnya, al-muallimu yakhluqu kulla mihanin. Al-muallimu, guru itu yakhluqu bisa mencipta kulla mihanin, segala profesi. Ya, guru mungkin profesi, tetapi guru bisa mencipta segala profesi. Atlet apapun kembali ke gurunya. Seorang profesor kembali ke gurunya. Seorang seniman apapun, semua profesi itu dihasilkan oleh guru. Jadi walaupun di negara kita mungkin ya, bagi mereka yang kurang bersyukur menganggap bahwa gaji guru itu kurang, atau misalkan dibandingkan dengan di Finlandia. Di Finlandia itu mengajar itu menjadi puncak dari profesi yang menguntungkan. Jadi setiap kampus-kampus besar itu yang terbaik-terbaiknya itu biasanya menjadi guru. Menjadi guru itu kalau di kita itu dirupiahkan, konon dalam buku ini itu ada yang bergaji guru itu sekitar 450 juta per bulan gitu. Ya, itu udah jangan pikirkan itu ya. Jangan pikirkan itu, tetapi yang terpenting adalah sesederhana apapun seorang guru, dia bisa menghasilkan profesi yang bermacam-macam yang pendapatannya mungkin lebih mahal daripada guru. Selanjutnya, kam min muta'allimin faqa mu'allimahu. Kam min muta'allimin faqa mu'allimahu. Betapa banyaknya kam min muta'allimin faqa mu'allimahu. Banyak sekali pembelajar yang lebih unggul, yang lebih muncul, yang lebih pintar dari gurunya. Nah, dan seperti itulah orang mengatakan bahwa guru yang baik, guru yang hebat, guru yang sukses, guru yang berhasil adalah guru yang bisa menghasilkan murid yang lebih dari dia. Bagi guru ini adalah motivasi agar mampu menghasilkan potensi-potensi biasa menjadi mutiara. Bagi guru ini adalah tantangan. Dan bagi murid ini juga adalah tantangan agar dia mampu untuk mengeksplor, mengelaborasi apa yang dia pelajari menjadi lebih banyak. Menjadi lebih baik, menjadi lebih dari. Misalkan guru hanya ngasih 10, murid bisa mengembangkannya menjadi 20. Makanya dulu waktu saya kuliah di Jakarta, di UIN Jakarta, seorang Komarudin Hidayat, Profesor Komarudin Hidayat itu mengatakan kalau kalian mau belajar jangan di UIN, tapi di Jakarta. Karena di UIN itu mungkin hanya dikasih 30% dari ilmu yang bisa kita dapatkan, 70%-nya itu bisa didapatkan dengan berorganisasi, dengan membaca sendiri, atau dengan mengenal
lebih jauh tentang wawasan-wawasan yang bisa dihadirkan oleh tempat itu. Jadi kam min muta'allimin faqa mu'allimahu. Banyak sekali murid yang bisa melebihi kemampuan dan pengetahuan gurunya. Kemudian al-muallimul mutawadhi'u yukhbiruna wal muallimul jayyidu yashrahu lana wal muallimul mutamayyizu yubarhinu lana wa ahsanul muallimi huwallazi yulhimuna. Guru yang sederhana, dia mengabari kita. Hanya mengabari. Guru yang hebat, dia menjelaskan ilmu kepada kita. Guru yang istimewa, ini yang semakin tinggi semakin tinggi. Dia mengajari kita berargumen dengan ilmu kita. Itu yang istimewa. Tetapi guru terbaik dari semua itu adalah guru yang memberi inspirasi kepada kita. Mantap lagi. Nah, jadi belajarlah untuk bisa menjadi guru, meskipun pemahaman dan pengetahuan kita mungkin kurang, tetapi bisa menghebatkan mereka. Saya bukan orang hebat ya, tetapi entahlah, saya sering memiliki cita-cita untuk bisa menghebatkan orang lain. Nah, ini juga semuanya. Nanti setelah jadi guru, bagaimana tidak egois untuk kemudian membesarkan diri atau mengistimewakan diri dengan banyak membaca, dengan banyak mengalami. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menjadi orang sederhana yang bisa mengistimewakan orang. Orang biasa yang bisa menghebatkan orang. Nah, ya barusan disampaikan guru yang sederhana dia hanya mengabari kita. Guru yang hebat dia menjelaskan ilmu kepada kita. Guru yang istimewa dia mengajarkan kita berargumen dengan ilmu kita. Guru yang terbaik dari semua itu adalah guru yang memberi inspirasi kepada kita. Lanjut. At-ta'limu ta'allumani. At-ta'limu ta'allumani. Mengajar adalah belajar dua kali. Mengajar adalah belajar dua kali. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita maulah mengajar di mana. Kita mau saat ini mengajar di kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian kita tidak bersiap diri gitu, tidak menyiapkan diri. Alasannya apa? Alasannya yang penting kita lebih pintar dari anak-anak. Jadi dan memang banyak, tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang memposisikan gurunya itu mungkin tidak profesional. Yang penting guru itu lebih pintar lah dari anak-anak. Yang baiknya kan tidak seperti itu. Yang baiknya itu adalah ini, bahwa kita mengajar itu adalah kita belajar dua kali. Jadi alangkah hebatnya guru yang setiap kali mau masuk kelas, mau berangkat menuju sekolah atau tempat mengajar, itu menyiapkan diri, menyiapkan lagi, membaca materi, kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan materi itu dengan misalkan referensi yang lainnya. Nah, ini penting agar kita bisa menghasilkan murid yang lebih baik. Andai pun kita merasa bahwa kemampuan kita, pengetahuan kita biasa-biasa saja, sedikit gitu, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan potensi murid-murid kita. Penting bagi guru untuk mendapatkan titik-titik, spot-spot dari para muridnya di mana dia memiliki kelebihan untuk kemudian dikenalkan kepada murid tersebut, ini kelebihan kamu, kamu harus profesional, kamu harus memantapkan diri dengan ini. Kemudian yang selanjutnya, al-muallimu yata'allam, alimhu in kunta taqdir. Al-muallimu guru yata'allam, guru juga belajar. Alimhu, ajari guru, in kunta taqdir, jika kamu mampu. Jika kamu mampu, ajari juga guru. Nah, ini memang agak-agak riskan ya untuk kemudian bisa menjelaskan ini dengan proporsional, dengan benar. Jadi guru juga terus belajar. Kalau mampu, wahai murid ya, ajari juga guru. Nah, tentu ini dalam penjelasannya perlu etika,
perlu pemahaman yang kuat dari murid sehingga dia bisa mengajar kepada gurunya. Ya, minimal mengajarkan kepada gurunya itu adalah dia memposisikan diri dengan baik dan dengan benar sehingga guru bisa mendapatkan pelajaran dari muridnya. Mungkin kalau murid tidak menyadari ya bahwa pada saat-saat tertentu dia bisa mengajarkan guru, tetapi guru seringkali mendapatkan pelajaran dari murid. Saya mengajar, kemudian saya memposisikan yang saya ajar itu sebagai kekayaan ya, kekayaan sehingga harus dijaga. Saya mengajar dan seringkali memposisikan mereka itu sebagai sahabat. Saya mengajar dan sering memposisikan mereka justru sebagai guru saya. Saya belajar dari sini, saya belajar dari sini, saya belajar dari sini. Nah, setiap guru memang baiknya memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk bisa mempelajari dan belajar dari murid-muridnya. Jadi yang benar penjelasannya itu adalah bahwa ini kembali kepada guru sendiri, di mana guru juga tidak kemudian belajar dari buku pelajaran yang diajarkan, tetapi juga guru bisa belajar dari murid-muridnya. Dan pada posisi itu berarti murid mengajarkan ke gurunya. Selanjutnya, ma asyraqa fil kauni ayyu hadaratin illa wa kanat min diya'il muallimi. Ma asyraqa fil kauni ayyu hadaratin illa wa kanat min diya'il muallim. Takkan ada cahaya peradaban di belahan bumi ini, takkan ada cahaya peradaban di belahan bumi manapun, kecuali itu bermula dari sinar yang memancar dari sosok guru. Jadi lebih jauh kalau tadi kita semuanya adalah guru, maka ini lebih mendalam lagi untuk mengatakan bahwa setiap peradaban besar yang dimunculkan oleh seseorang, oleh satu bangsa, oleh siapapun, pasti itu berawal dari proses awal yang dinamakan belajar. Ada guru yang mengajarkan. Jadi guru bisa menghasilkan peradaban di belahan bumi manapun. Jadi kalau demikian kita semuanya nanti akan menjadi guru ya ini. Bahkan mungkin sekarang sudah jadi guru di An-Nahl ya. Nah, yakinlah bahwa kita ini bukan sekedar transfer ilmu, tetapi kita pada saat kita mengajar, kita juga sedang membangun peradaban. Ya, selanjutnya, yan bagi an tu'mina bi anna kulla fardin tuqabiluhu huwa muallimun lis-sabri. Yan bagi an tu'mina, kamu mesti yakin bi anna kulla fardin tuqabiluhu, bahwa setiap orang yang kamu temui dimanapun kamu temui, huwa muallimun lis-sabri, dia adalah guru kamu untuk bisa bersabar. Jadi ada proses yang kita lakukan, yang kita ikuti selama kehidupan ini, kehidupan sosial ini, dan di antara mereka mungkin ada yang menyenangkan sehingga kita bersyukur, tetapi mungkin di antara mereka ada yang membuat kita harus mengelus dada untuk bisa bersabar. Jadi setiap orang yang ada di depan kita itu, apalagi bagi orang-orang yang memang kita tak sabar untuk menegur, memarahi dan lain-lain, semua adalah guru agar kita bersabar. Nah, intinya bahwa setiap guru memang harus bersabar. Bukan hanya guru, semua orang juga ketika menghadapi orang lain harus bersabar. Maka lebih penting kita memang mengurusi diri sendiri daripada mengurusi orang lain. Andai pun kita mengurusi orang lain, maka modal utamanya itu adalah sabar. Lanjut, al-ma'rifatu fannun, walakin at-ta'lima fannun, qaimun bidatihi. Pengetahuan adalah satu dunia. Pengajaran adalah dunia yang lain. Di sana ada pengetahuan, ada wawasan, ada ilmu. Itu di satu sisi ya, di satu dunia. Ada dunia lain yaitu mengajar. Jadi mengajar itu memiliki ilmunya, tekniknya, strateginya, pendekatannya, metodenya. Semua harus dipelajari meskipun tidak harus dikuasai. Banyak orang yang jago metodologi, teknik, strategi, tapi dalam pelaksanaannya mungkin tidak.
Tidak seperti itu, karena memang hebatnya dunia pengajaran ya. Hebatnya dunia pengajaran, kita memang belajar ilmu mengajar di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Kependidikanan gitu. Tapi pada saat yang lain kita juga mengetahui bahwa guru-guru yang hebat itu tidak harus diterbitkan dari fakultas-fakultas kependidikanan. Ya, dosen-dosen ITB misalkan, itu kan tidak belajar bagaimana mengajar, tapi juga mereka jago mengajar. Artinya semua kita mampu untuk mengajar. Terlebih mereka yang kuliahnya di fakultas kependidikanan, tarbiyah gitu. Nah, lalu quotes ini mengajarkan tentang bahwa mengajar itu memiliki dunia yang lain. Makanya tadi disampaikan, belajarlah tentang teori mengajar, metode mengajar, teknik mengajar, dan lebih dari itu adalah seni mengajar. Karena ini adalah dunia lain, maka mengajar juga harus memiliki seninya. Ya, ini pembahasan yang nantilah bisa dikembangkan, atau mungkin kita bisa mencari jawaban dari quotes ini, bahwa dari ungkapan saya bahwa mengajar adalah juga seni. Muallimi anta awwalu man 'allamani kaifa akhuttu harfan wa kana harfuka awla khatwati ats-tsabitati nahwa mayadinil ma'rifati wa buhuril ilmi. Guru, engkaulah orang pertama yang mengajariku bagaimana menulis huruf. Huruf-huruf yang kau ajarkan telah nyata menjadi awal langkah tegapku merambah medan pengetahuan dan mengarungi lautan ilmu. Guru, engkaulah orang yang pertama kali mengajarkan aku huruf. Itu sebetulnya poinnya ya gitu. Jadi kenapa kita harus menghormati dan menghargai guru? Karena gurulah yang pertama kali mengajar kita huruf. Dan huruf pertama yang diajarkan kepada kita adalah sebuah ilmu jariyah ya. Makanya saya sering iri kepada guru TK, guru RA, guru PAUD, yang merekalah yang mengajarkan pertama kali huruf kepada anak-anaknya. Orang tua yang di rumah itu tidak boleh kalah sama para guru. Sebelum anak-anak diajarkan di sekolah, ajarkan dulu di rumah, sehingga orang tua lah yang menjadi orang pertama yang mengajari anak-anaknya huruf-huruf awal. Kalau tidak, pahalanya direbut oleh guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru RA, guru-guru PAUD yang mengajarkan huruf pertama, sehingga itu kebaikannya terus. Jadi kita bisa sampai mengetahui lautan ilmu, samudra pengetahuan itu tidak bisa tidak kita mengawalinya dari huruf-huruf pertama yang kita pelajari dari guru-guru awal kita. Maka mereka yang mengajar di RA, di TK itu wajib dimuliakan ya, sebagaimana memuliakan guru-guru yang lain. Lanjut, al-muallimu nasikun in qata'a li khidmatil ilmi kama in qata'an nasiku li khidmatid din. Guru adalah ahli ibadah. Ia memfokuskan waktu untuk beribadah, berkhidmah terhadap ilmu. Sama dengan ahli ibadah lainnya yang memfokuskan waktu untuk berkhidmah demi agama. Ya, kita di dalam kehidupan sosial ada yang bergerak, kemudian meluruskan dunia politik, dunia sosial. Guru juga memiliki kelebihan dan kehormatan sendiri. Mereka juga adalah penghamba, mereka juga adalah ahli ibadah yang terfokus kehidupan dan pengabdiannya di sekolah. Itu adalah ibadah. Itu yang terakhir. Mungkin ada kita diskusi. Kembalikan dulu ke... Oh iya. Ya. Jadi itu teman-teman, sebetulnya setiap dari kita adalah guru. Tentunya guru bagi dirinya sendiri yang paling utama ya Pak. Nah, dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, mungkin dari saya mau sedikit bertanya mengenai tentang guru dan pendidik. Ini cukup lumayan menarik, soalnya saya teringat perkataan guru saya waktu di MTS. Dia mengatakan bahwa pengajar dan pendidik itu beda. Bedanya kalau pengajar itu hanya
beliau datang ke sekolah menyampaikan materi yang sudah disiapkan itu saja, jadi tidak peduli murid itu mengerti atau tidak. Lalu pendidik itu apa? Dia mengajarkan materi yang harusnya disampaikan, lalu dia terus mengajarkan kepada si anak itu agar menjadi paham, bukan hanya paham sampai si murid itu juga harus bisa mengamalkan apa yang tadi olehnya disampaikan. Nah, mungkin menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana itu perbedaan antara pengajar dan pendidik? Soalnya saya juga merasakan sendiri bahwa ternyata benar ya, beda antara pengajar dan pendidik, bisa terlihat itu. Ini dari saya sekolah dari beberapa sekian guru, jadi saya paham dan saya menyadari dari perkataan beliau tadi bahwa memang benar antara pendidik dan pengajar itu berbeda gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Iya. Langsung ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga banyak perbedaan. Ada at-ta'lim, ada at-tadris, ada at-tarbiyah. Kalau kita di Indonesia sering memilih tarbiyah ya, dipadankan dengan bahasa Indonesia itu sebagai pendidikan. Tidak ada istilah pengajaran dalam kamus nasionalnya gitu. Maaf, seperti menteri pendidikan, dinas pendidikan, tidak ke pengajaran. Nah, karena memang pemahaman tentang mendidik itu lebih dalam daripada pemahaman tentang pengajar. Ada pengajar, pendidik, pengajaran, pendidikan. Nah, kalau pengajaran memang hanya menyampaikan, mentransfer, menyampaikan materi. Hari ini saya mengajari beberapa quotes ya dari buku saya. Nah, sementara untuk mendidiknya butuh tempat yang lain, waktu yang lain, dan lain-lain. Jadi pendidikan itu memiliki ruang yang lebih luas lagi daripada pengajaran. Di pesantren itu, di kelas-kelas itu kan terjadilah proses belajar mengajar. Belajar mengajar yang dari belajar mengajar itu muncul sebuah lingkaran yang disebut pengajaran. Tetapi bisa jadi dalam proses pengajaran di kelas itu kita juga mendidik. Tetapi lebih dari itu, kita mendidik itu tidak terbatas pada waktu ketika kita berada di kelas. Mendidik itu tidak memiliki batasan waktu. Di rumah umumnya kita mendidik, sesekali kita mengajar gitu. Orang tua mendidik anaknya dengan memilih proses yang cukup panjang, berbeda dengan mengajar pada mengajarkan sesuatu yang memang bermanfaat bagi anaknya, yang mungkin dalam hal ini dibatasi waktu ya. Sebelum berangkat saya mengajarkan kepada kamu bla 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 bla. Nah, tetapi selain itu juga memang mendidik banyak juga dipahami sebagai di luar dari materi yang diajarkan. Tetapi pemahaman saya ya mungkin salah, wallahu alam, bahwa mengajar masuk ke dalam mendidik, tetapi mendidik mengajar itu masuk ke dalam lingkaran mendidik gitu. Tetapi mendidik itu jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari itu. Ya. Iya Pak, jadi intinya pendidikan itu lebih mendalam, bukan hanya seorang guru mentransfer ilmu kepada siswanya, tetapi juga bagaimana menjadi seorang guru menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya atau siswa-siswanya. Seorang guru harus memanusiakan manusia. Seorang guru memanusiakan manusia. Itu mendidik. Untuk selanjutnya barangkali dari tempat yang lain yang mau menambahkan atau menanyakan, silakan. Nah Pak, kalau dari segi penghargaan mungkin ya Pak ya, kan itu berarti
kalau kita kan kadang lebih memikirkan disadari atau tidak materi itu selalu menjadi patokan gitu Pak. Iya. Nah bagi kami ya saya hari ini mengajar di Diniyah gitu di sekolah dasar juga. Eh, Berikan sebuah penguatan gitu Pak ya. Mending jadi bisnis atau lebih cepat secara penghasilan dan sebagainya. Kalau guru ternyata honorer lebih kecil gitu Pak ya, mohon Iya. arahannya Pak. Ya, saya juga sebetulnya pengen dulu itu pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Dan kemudian setelah menjadi guru, saya menulis banyak ya. Maaf, menulis banyak itu bukan buku. Menulis banyak tentang suka duka menjadi pengajar, suka duka menjadi guru. Dan ternyata lebih banyak bahagianya. Maka saya menulis kebahagiaan hakiki pejuang ilmu. Yang diantaranya bagaimana seorang guru bantu, guru honorer, dia bisa kemana-mana pakai motor, menenteng HP, dan lain-lain. Kalau dihitung dari penghasilannya mungkin tidak begitu rasional ya. Tetapi Allah telah menyiapkan bagi para pendidik itu bukan sekedar materi, tetapi banyak hal yang imateri, banyak hal di luar materi yang tidak bisa didapatkan kebahagiaan itu oleh profesi lain selain guru. Melihat murid lucu, melihat murid mampu meningkat kemampuan dan pengetahuannya, itu kebahagiaan bagi guru. Guru itu mendapatkan kebahagiaan berlipat-lipat dari profesi-profesi yang lainnya. Mungkin memang ya di negeri kita itu dan mungkin di banyak negara banyak guru-guru yang belajar, yang mengajar, bekerja dengan serius tapi dibayar bercandaan. Sementara banyak juga mereka-mereka yang bekerjanya bercanda tetapi gajinya serius. Jangan jangan iri ya, jangan iri. Allah karena memang yang kita sampaikan itu lebih banyak bersifat imateri, maka balasan dari Allah juga kebanyakan itu yang imateri. Di balik kesadaran guru itu, selain dari kebermanfaatan dirinya juga adalah kebahagiaan yang bukan main-main. Toh dalam sejarah Islam yang kita anut itu, mereka-mereka yang diabadikan namanya sampai hari ini kita mengenal mereka, lebih banyak nama-nama ulama daripada nama-nama pemimpin, dari nama-nama pedagang muslim dan lain-lain. Kita lebih dikenalkan dan dikenalkan dengan umur kedua, al-umrus tsani. Umur kedua yaitu ucapan orang tentang kita setelah kita meninggal. Itu lebih banyak dialamatkan kepada mereka yang berjuang di jalan ilmu. Ya, jadi tidak harus berkecil hati dan negatif sangka ya terhadap apa yang kita rasakan sebagai guru ketika sekali-kali kita membandingkan dengan profesi yang lain. Mudah-mudahan ini tetap terjadi, mudah-mudahan kebahagiaan lebih berlipat ganda ya ketika kita atau karena kita mengajar, menjadi guru. Ya, sungguh sangat luar biasa ilmu dari beliau. Salah satu penulis buku dari bahasa mengajarkan kehidupan. Tadi kita membahas tentang guru dan pendidik. Nah, untuk selanjutnya ada lagi Pak yang mau disampaikan dari Pak Asep? Oh iya boleh, yang mau bertanya silakan. Pertanyaannya sangat sederhana, mungkin bagaimana cara kita menyikapi tata cara pengajar ataupun guru yang memang kurang kita senangi, karena kan ketika kita tidak menyukai suatu hal pasti mindset dan image-nya pun akan buruk. Jadi bagaimana agar kita tetap sopan gitu. Iya. Memang yang saya tahu ya, jadi untuk bisa menjadi pembicara yang baik harus mau menjadi pendengar yang baik. Kalau kita mau menjadi penulis yang baik, maka kita harus mau terlebih dahulu menjadi pembaca yang baik. Ketika kita mau menjadi guru yang baik, kita harus terlebih dahulu mau untuk menjadi murid yang baik. Nah, murid yang baik itu yang selalu baik. Tentu dalam
pengalaman kita semua ya, tidak semua guru yang pernah kita mengajar itu berkenan di hati gitu. Tapi nanti berkenannya setelah keluar. Jadi hari ini kita belajar dengan Pak Anu yang mendengar motornya saja sudah membuat kita down. Iya, melihat berjalannya dari kejauhan sudah membuat kita 50% semangat kita hilang gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya gitu. Tetapi setelah nanti bubar, setelah kita 10 tahun, 20 tahun setelah itu, justru kita lebih mengenang orang-orang atau guru-guru seperti itu. Ya, nggak apa-apalah gitu. Tetapi yang pasti kita nanti kalau menjadi guru tidak seperti itu. Iya gitu aja. Jadi nggak apa-apa ya, nikmati aja gitu. Iya, doakan sajalah guru-guru seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi pilihan dia yang menjadi kebaikan bagi dia, bagi mereka. Ya cukup. Ya, itu teman-teman dari ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Asep Tamam. Saya kutip dari buku yang pembahasan keempat, yaitu setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nah, mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Ya cukup. Ya, untuk kali ini kita dicukupkan sekian, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.